Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat bergabung dalam Latir sore ini. Tanggal 20 hari berapa hari yang lalu, saya sempat menyaksikan video dialog antara Mas Imam dan Pak Profesor Ali di acara dialog RRI Purwokerto. Hmm. Sangat menarik, namun ada hal yang saya eh, perhatikan di awal itu Mas Imam menyatakan bahwa olah nafas olah gerak BEP itu yang paling simpel di seluruh dunia, namun manfaatnya sangat besar. Saya sependapat dengan hal itu. Bahkan Dr. Usman itu dari Tokel 4 menyatakan bahwa BEP is the best, yang paling baik. Saya sependapat karena saya sendiri merasakan dengan gerakan yang singkat, saya memperoleh manfaat yang besar. Dulu ketika saya SMA itu, saya belajar olah napas itu sampai 2 perguruan. Tapi hanya tahan sekitar 3 bulan. Latihannya biasanya seminggu sekali. Yang satu setiap Jumat malam, yang satu setiap Sabtu malam. Dan dua-duanya mengganggu saya karena biasanya anak-anak muda itu kan Sabtu malam waktunya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Jadi baru sekitar 3 bulan saya berhenti. Demikian juga waktu saya sudah mulai bekerja, saya berpindah kepada eh, olah pernapasan yang katanya dari luar negeri. Dan latihannya kembali setiap minggu, setiap malam minggu. Lama-lama saya nggak tahan juga. Baru 5 bulan mungkin saya berhenti. Tapi BEP ini saya sudah 7,5 tahun. Saya berlatih BEP dan sampai sekarang bukannya bosan malah semakin semakin rajin saya. Jadi dengan 3 jurus itu kita bisa memperoleh manfaat yang besar. Bagian besar dari para BEPers umumnya hanya mempelajari gerakan-gerakan sehingga lupa pada pernapasan. Jadi kalau gerakan itu semakin indah, bahkan diperlombakan. Namun sebetulnya bagi saya itu yang paling penting itu olah nafasnya. Sekitar 3 minggu yang lalu, saya dites oleh Pak Supriyadi, Kepala Bagian Litbang BEP. Waktu itu saya dengan posisi standing dan mengikuti gerakan pemandu di depan. Karena pemandu ini juga gerakannya nggak standar, jadi hasil yang saya peroleh, terutama waktu tarik nafas itu kurang maksimum. Saya mencoba memperbaiki dengan waktu lapsen. Ternyata nafas saya bisa lebih panjang. Ada beberapa teori mengenai olah nafas ini. Ada yang tarik nafas 4 detik, tahan nafas 7 detik, buang nafas 8 detik. Atau metode 478. Itu awalnya dipraktekkan oleh para prajurit-prajurit Amerika yang sedang berperang untuk menenangkan pikiran mereka. Dan ternyata di KBI sendiri ada beberapa yang mengikuti itu. Berapa waktu yang lalu Ibu Ismudi juga menjelaskan mengenai itu. Saya buka lagi di Meta AI. Ada juga metode yang 4 detik napas, tarik napas, 4 detik tahan napas, dan 4 detik buang. Namun waktu saya bertanya kepada Dewan Pakar
BEP dulu sebelum Pak Heru Basuki sakit, saya pernah ngobrol dan juga dari Pak Padjo. Ternyata Pak Haryangga itu tidak menetapkan durasi mengenai tarik napas, tahan napas, dan buang napas. Hanya yang dianjurkan itu tarik napas sedalam-dalamnya, tahan napas senyamannya, dan buang napas. Memang sempat dijelaskan oleh Pak Herbas bahwa buang napasnya itu lebih panjang daripada tarik napas dan tahan napas. Itu maksudnya waktu buang napas itu kan kita mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna, bakteri, virus, dan segala macam, sehingga usahakan lebih panjang supaya tuntas, semacam detox gitu. Saya sendiri sekarang juga tidak menggunakan apa yang 478, 44 itu. Saya berusaha senyamannya dengan tarik nafas panjang-panjang, tahan nafas senyamannya, buang nafas senyamannya juga. Dan alhamdulillah selama 7,5 tahun saya melakukan olah nafas olah gerak PEP itu, saya sudah memperoleh manfaat yang luar biasa. Pernah saya sampaikan bahwa sebelum BEP saya menderita vertigo dan setelah 7,5 tahun vertigo ini sama sekali tidak pernah kambuh lagi. Padahal kalau terserang vertigo itu luar biasa tersiksanya. Kepala melayang, pusing, dan semua di sekitar kita itu seolah-olah bergerak. Dan alhamdulillah saya terbebas dari vertigo. Di dalam buku TOB hanya dijelaskan bahwa BEP itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan saraf. Dan vertigo itu nomor 3. Namun tidak dijelaskan di situ. Di dalam buku TEIB juga dijelaskan bahwa vertigo itu gejalanya kepala melayang, pusing, dan suasana bergerak, namun penyebabnya belum diketemukan. Saya mencoba mencari informasi lewat beberapa artikel, antara lain dari Meta AI. Ternyata vertigo itu disebabkan oleh karena yang pertama gangguan pada vestibular. Vestibular itu adalah sistem yang mengontrol eh, gerakan kepala dan keseimbangan kita. Kalau itu terganggu, akan terkena vertigo. Yang kedua, karena kita pernah mengalami benturan di kepala, sehingga mempengaruhi vestibular tadi. Dan yang ketiga, karena ada infeksi di dalam bagian dalam telinga kita, baik bakteri maupun kerusakan. Itu juga menyebabkan vertigo. Dan yang terakhir, yang mungkin perlu hati-hati bahwa vertigo itu bisa menyerang karena faktor penuaan. Jadi organ-organ tubuh kita antara lain vestibular itu sudah menurun. Dan alhamdulillah dengan eh, saya mencoba mencari tahu penyembuhannya. Antara lain disebutkan kita harus rajin berolahraga, diutamakan adalah olah nafas. Bahkan yoga juga disarankan. Dan kita BEP ini kan olah nafas dan olah gerak. Jadi dua-duanya itu sudah mencakup untuk penyembuhan. Mungkin itu yang menyembuhkan vertigo saya. Dan yang kedua kita harus menghindarkan diri dari stres. Dan kalau kita tahu bahwa olah nafas, olah gerak BEP itu menggunakan nafas perut. Dan ternyata nafas perut itu menimbulkan suasana relaksasi. Relaksasi sehingga kita bisa terhindar dari pasrah stres. Dan yang kedua, saya juga pernah mengalami kaku, tangan saya ini nggak bisa diangkat. Sakit sekali kalau diangkat. Dokter itu menyebutkannya sebagai frozen arm. Jadi seperti lengannya yang membeku. Dan itu pun sembuh karena setelah sebelumnya saya bolak-balik ke dokter. Pernah di ronsen segala macam.
Dan ternyata setelah latihan BEP, saya sembuh. Saya coba mencari tahu kenapa sebabnya. Ternyata waktu kita olah nafas, olah gerak, itu kita menghirup oksigen sebanyak mungkin. Nah, oksigen itu, kalau darah kita kayak oksigen, itu akan hangat. Darah kita hangat dan mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah dan sekaligus akan melenturkan otot-otot kita. Jadi itu mungkin yang pelan tapi pasti menyembuhkan frozen arm ini. Dan alhamdulillah 7,5 tahun sejak itu saya tidak pernah terkena frozen arm. Yang ketiga, pengalaman saya dulu itu waktu saya masih bekerja, saya kan disupirin, pakai supir kantor dan mobil kantor. Begitu pensiun, saya itu ragu-ragu kalau nyupir sendiri. Kalau lihat kemacetan itu, saya udah panik. Dan ternyata setelah pensiun, nggak ada yang nyupirin dan saya berlatih BEP, saya lebih berani nyetir sendiri, fokus, bisa fokus. Bahkan kadang-kadang kalau ada kemacetan tuh saya menikmati. Menikmati bagaimana kita ikut antri, bagaimana menghindar dari kendaraan yang lain. Jadi tiga hal itu yang membuat saya merasa bahwa BEP itu manfaatnya luar biasa. Setuju dengan apa yang disampaikan Mas Imam. Gerakan sederhana, paling sederhana di dunia, tapi manfaatnya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sudah merasakan manfaat itu. Cuman kadang-kadang para BEPers itu kurang eh, kurang mengikuti saran-saran bahwa kita itu melakukan BEP itu harus benar, eh, Hati-hati. benar dan rutin gitu, dan juga eh, benar rutin dan itu tadi apa? Jangan-jangan cuma sepotong-sepotong. Kita juga harus tahu bahwa BEP itu walaupun sederhana, tapi luar biasa. Ilmunya itu luar biasa. Dulu Pak Julian Lee yang sudah belajar 14 tahun kungfu Kunlun Sai di Cina, begitu melihat gerakan-gerakan BEP, dia itu sangat kagum. Ternyata Pak Haryangga itu bisa menciptakan gerakan-gerakan olah gerak, olah napas BEP yang 14 tahun dia pelajari di Kunlun Sai di Cina. Sehingga Pak Julian Lee itu waktu itu dijadikan pengacara atau lawyernya BEP. Sayang beliau sudah meninggal. Jadi yang saya sarankan, kita itu harus bersungguh-sungguh berlatih BEP dan berusaha mendalami ilmu-ilmu yang ada di BEP. Karena setiap gerakan BEP itu memang sudah dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan kita dan imunitas kita. Jadi bagi yang mereka masih setengah-setengah melakukan olah napas, olah gerak BEP, sebaiknya mulai sekarang bersungguh-sungguhlah, lakukan dengan benar dan teratur. Jadi dengan demikian kita akan memperoleh manfaat yang besar dari BEP ini. Saya Hmm. sudah memperoleh manfaat yang besar dari BEP ini, makanya saya sangat senang untuk ber-NUKB menularkan bahwa ayo kita latihan BEP, insya Allah akan memperoleh manfaat yang besar. Demikian mudah-mudahan manfaat dan kurang-kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita lakukan gerakan